kita izin recording ya. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, teman-teman, di sini Pak Septa izin recording ya. Ini sebagai apa ya? Evaluasi juga buat Pak Septa. Jadi kita nyantai aja, teman. Nggak perlu ada tekanan atau kayak gimana gitu ya. Ini buat evaluasi saya aja. Jadi Pak Septa juga belajar dan juga kita sama-sama untuk saling diskusi di sini, gitu, teman-teman. Nah, di sini kita akan apa ya? Masing kelompok kan. Nah, sesuai dengan yang sudah kita atur janjinya dari Kathleen, kemudian mengajak teman-temannya, ya. Jadi kita nanti ngobrol santai aja, nggak perlu apa ya, nggak perlu sedikit gimana gitu ya, nyantai aja teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa? Studi lanjut ya, benar ya? Nah, oke, baik. Ini Kathleen, sepertinya nge-lag ya Kathleen ini. Iya Pak, kayaknya internetnya agak nge-lag. Oke, baik. Ini kita akan coba ini ya, sharing satu persatu gitu ya. Cara bergantian, nanti kita akan coba diskusi bareng-bareng. Oke, silakan dimulai dari siapa? Siska dulu mungkin. Boleh Pak. Mm-mm. Sebenarnya apa ya Pak, saya tuh masih bingung gitu loh Pak, mau kuliah di jurusan apa. Jadi Mm. pokoknya dari semua pilihan itu, saya itu nggak mau yang ada kimianya. Udah sih, terus kayaknya tertarik ke jurusan yang ada fisika-fisikanya. Terus sebenarnya pengen masuk yang kayak IT atau computer science gitu Pak. Cuma masih kurang research, jadi masih belum yakin. Oke. Eh, Sejauh ini gambaran awalnya dari Siska apa? Sementara ini kan masih bingung nih, nggak tahu mau kuliah di jurusan apa. Gambarannya sekarang ada di Siska apa kira-kira? Gambaran tentang itu jurusannya. Ha-ha. Kalau menurut saya sih nanti kayak banyak coding-coding gitu, jadi sama kayak pelajaran TIK sekarang. Cuma Hmm, saya masih belum terlalu tahu sih. oke, yang berhubungan ini ya tentang jurusan IT gitu ya, lebih ke situ ya. Oke. Kalau dari Siska sendiri di jurusan IT itu apa gambarannya? Maksudnya mungkin apa prospeknya yang Siska sendiri tahu apa kira-kira? Data analis mungkin Mm-mm. Mm-mm. sama ya mungkin pokoknya kayak yang berhubungan sama komputer-komputer. Hmm. Oke, oke, yang berhubungan dengan komputer-komputer ya. Oke, baik Pak Cepta, coba simpan dulu ya. Nanti kita akan coba diskusi. Barangkali mungkin dari teman-teman yang ada yang kesamaan juga. Oke, thank you Siska. Kalau Jessica, gimana Jessica Lim? Nah, susah Pak. Jadi gini, sebenarnya pengen kuliah ke biologi sama TIK juga. Ah, Tapi di Indonesia itu kayak, Surabaya, computer science-nya itu kurang ada gitu loh Pak. Katanya Taiwan kan yang bagus, cuma nggak dibolehin sama papa mama keluar. ah, Nah, ya wes, akhirnya nyari solusi lain ke bisnis. Tapi di Petra itu kalau bisnis manajemen nggak disetujui sama keluarga, katanya mau jadi apa kamu. hmm, Terus kata Cece tax accounting aja, ya udah Petra. Tapi sebenarnya dari dalam hati itu pinginnya dokter, Pak. Nah, dibolehi sih dokter, tapi buat backupan ini suruh ngambil UKP atau UC. Nah, buat jurusannya masih nggak ngerti, Pak. oke. Kalau boleh lebih spesifik lagi, sebenarnya jadi Jessica ini yang dikhawatirkan itu lebih ke arah mana nih? Maksudnya apa namanya? Terkait dengan jurusan tadi yang banyak itu lebih mana yang lebih dikhawatirkan? Maksudnya nggak mungkin atau sulit masuknya itu lebih ke arah mana? Kalau dari Jessica. Hmm, dokter sulit ya, Pak, tapi saya yakin kalau bisa gitu loh, Pak. Oke. Terus kalau tax accounting tuh kurang yakin soalnya ya kan dari IPA nggak ngerti apa-apa tentang accounting, terus Uh, takut di tengah jalan ya nggak ngerti apa-apa gitu. hmm, Terus apa ya? Nah gini, saya tuh punya pandangan kalau nggak terima ke dokter, maunya kuliah yang santai gitu. Contohnya apa itu yang kuliah santai ini? Jadi saya tuh bilang ke mama papa kalau nggak terima dokter aku ngambil bisnis manajemen Petra ya.
Tapi Cece tuh nentang gitu loh, Pak. Kamu mau jadi apa? Aha. Oh, oke, oke, oke. Ini ya. Jadi pengen cari santainya gitu ya. Pengen cari yang santai gitu ya. Cuma nggak tahu santai-santai seperti apa ya mungkin yang ini ya dimaksud gitu ya. Oke, oke. Oke, thank you Jessica. Kalau Kelly gimana, Kel? Sebenarnya kalau kalau saya udah dapet sih Pak jurusan sama anunya, ya Mm-mm. Pak. Terus? Apa masuk psikologi, Mm-mm. Oke. ya Pak. Oke, nah psikologi ini apa yang membuat Kelly yakin dengan psikologi? Sebenarnya dari kecil itu pengennya dokter, Mm-mm. tapi udah kelas 12 ini jadi kayak gimana ya? Kayak mikirin ke depannya gitu Pak. Soalnya kan dokter itu susah. Saya kan agak-agak ya anaknya. Terus terus biayanya juga mahal. Saya takut kayak nanti kalau misalnya saking susahnya, saya takut berhenti di tengah jalan gitu, Pak. Jadinya saya memutuskan untuk nggak jadi ambil dokter, ambilnya psikologi. Gitu, Pak. Kan mirip-mirip ya, Pak. Mirip gimana kalau yang Kelly tahu? Miripnya gimana nih? Kan kan dokter apa kan kalau psikologi kan nanti kan kalau misalnya udah selesai tamat kan bisa ngambil S2. Nah, S2-nya itu bisa kayak ngambil profesi gitu kan, Pak. Jadi kayak ya ada miripnya lah, Pak, meskipun nggak sama gitu, Pak. Oh. Pak. Oke, oke, bagus sekali ya. Jadi paling enggak Kelly ini ya sudah punya plan ke depannya ya. Jadi enggak sekedar ngambil psikologi karena kebetulan nggak keterima gitu. Jadi bukan gitu ya. Tapi paling enggak psikologi ini benar-benar ada plan-nya gitu ya. Oke. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini saya jadi ingat saya sendiri sih. Waktu dulu itu waktu saya SMP, saya tuh juga punya keinginan jadi dokter ya. Tapi sering berjalannya waktu, ternyata IPA itu susah. Akhirnya saya milih KPS dan akhirnya ya itu kurang lebih ya sama sih, hampir sepemikiran sama Kelly juga. Kurang lebih hampir sama sih, sama-sama psikolog sama dokter itu ya. Cuma bedanya apa ya? Mungkin waktu kuliahnya lebih banyak dokter gitu ya. Mungkin sama-sama bisa buka praktek kan. Nanti kalau sudah S2. Oke, nggak apa-apa Kel. Itu paling nggak sudah ini ya, menambah keyakinan kamu gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Kelly. Nah, teman-teman terkait tentang ini ya, jurusan kuliah tadi, ini ya sebenarnya kita juga belajar ini ya. Mungkin waktu kalian ingat masih kelas 10 atau kelas 11 kan belajar ini ya, analisis SWOT itu pernah dengar nggak? Apa, Pak? Analisis SWOT, SWOT. Pernah? Hah? Nggak tahu, Pak. Jadi nggak tahu ya. Jadi analisis SWOT itu ini teman. Jadi analisis SWOT itu S-nya itu kan singkatan. Jadi singkatannya itu S itu strength, W itu weakness, kemudian O itu opportunity, terus apa? Yang T itu nggak salah threat kalau nggak salah. Jadi itu kita kan melihat coba misalnya nih apa? Siska nih. Siska mau coba melihat kira-kira jurusan yang aku mau itu peluang kedepannya gimana. Terus kemudian kelebihannya apa, kelemahannya apa, kayak gitu sih. Nah, kita coba belajar ke situ dulu, teman-teman. Jadi misalnya nih, dari Siska, kira-kira nih, kita akan coba menganalisis bersama-sama nih ya. Jadi jurusannya yang Siska apa? Yang tadi yang diceritakan tadi, bingungnya di mana tadi? Jurusan apa tadi? Di jurusan IT atau apa gitu. Pengennya di sana sih, Pak. Kayak IT atau fisika atau apa. Iya, jurusan IT atau jurusan apa tadi? Fisika. Fisika. Oh, fisika. Nah, ini kan berhubungan dengan ini kan, tentang fisika. Misalnya atau IT. Nah, IT kan sekarang kan ini ya, misalnya perkembangan ke depannya itu lagi dibutuhin. Nah, kesempatannya ada. Jadi kesempatannya sekarang dunia lebih ke arah IT. Bisa tulis di situ. Terus kemudian kelebihannya apa? Di jurusan IT ini banyak kampus yang punya jurusan IT. Cuma kelemahannya adalah kalau kita nggak ikuti perkembangan zaman, ya kita hanya itu aja ilmunya, ya maka kita akan tertinggal kalau misalnya di bidang IT gitu. Nah, seperti itu. Kita coba belajar analisis itu ya teman-teman ya. Nanti paling nggak kita udah punya gambaran ke situ. Ntar,
Saya akan coba share screen kan dulu. Gini. Oke, ini loh teman-teman yang Pak Septa maksud ya. Jadi nanti kita akan coba yang SWOT itu. Jadi kita tulis di sini. Misalnya kita bingung nih antar dua jurusan nih ya. Jurusan satunya jurusan apa namanya? Jurusan IT. Kita tulis saja di sini. Strength-nya apa, kekuatannya, kelebihannya apa. Terus kelemahannya apa kalau misalnya kita ambil jurusan IT gitu. Nah, terus opportunities itu peluangnya apa dan tantangannya apa kalau misalnya kita ambil jurusan IT. Gitu ya. Jadi kita coba nanti analisis di sini apa namanya? Untuk belajar membuat ini ya teman-teman. Analisis SWOT. Ini membantu kita kalau misalnya ketika saat kita apa namanya? Ini kalau misalnya saat kita tuh bingung nih mau dalam masalah apapun gitu ya, kita harus ambil keputusan. Nah, kita di sini belajar di sini analisis ini teman-teman. Ya, misalnya analisis SWOT gitu ya. Oke, sekarang kita bingung di jurusan IT. Sekarang strength-nya. Oke, kira-kira menurut Siska, kalau jurusan IT kelebihannya apa? Kelebihannya kan sekarang udah mulai banyak perangkat-perangkat yang komputer-komputer. Oke, mulai banyak perangkat komputer. Mulai banyak perangkat komputer nih. Oke, terus apa lagi? Yang tadi kayaknya banyak di universitas. Oke, banyak universitas punya ini ya, banyak jurusan, Ya, banyak universitas yang punya jurusan IT. Apalagi menurut Siska? lagi mungkin lebih terjangkau atau ya. Ya, oke, lebih terjangkau gitu ya. Oke, sekarang kita nanti coba kita analisis sendiri ya. Kemudian kita coba ke kelemahannya apa? Kalau menurut Siska, jurusan IT nih. Banyak saingannya. Kalau enggak apa ya, kalau enggak milih satu karir yang pas gitu, jadi banyak saingan. Oke, banyak saingannya. Ini Jessica juga boleh ya kalau misalnya mencoba gitu ya, Jess ya. Jadi coba-coba dianalisis dulu gitu ya. Oke, terus apa lagi kelemahannya? Takutnya nggak bisa ngikuti sama perkembangan. Oke, takut tidak bisa mengikuti perkembangan. Oke, ada lagi? Kalau dari diri Siska kira-kira di bidang IT itu lebih ke arah mampu nggak? Ya, kayak 75% bisa lah, Oke, kayak ngerti-ngerti basic-basicnya. oke. 75%, sorry, 75% paham basic-basic IT gitu ya. Iya, yang diajarin di TIK loh, Pak. Kalau Mm-mm. buat kuliah masih belum ngerti. Oke, jadi kemampuan logikanya Siska ini tinggi nih karena cepat paham untuk bidang-bidang IT seperti itu gitu ya. Oke, terus apa lagi untuk kelemahannya? Oke, Kayaknya, Pak. kita coba naik dulu ya. Sekarang kita coba ke opportunity. Opportunity itu artinya apa? Peluang ya? Iya, Pak. Oke, kalau peluangnya apa kok jurusan IT? Kalau uangnya bisa jadi apa ya, data analis atau bisa ngendaliin ini mesin komputer gitu-gitu, Pak. Bisa apa? Bisa ngendaliin. Oh, mengendalikan mesin Ya, gitu ya. ya kan sekarang tenaga manusia itu udah kurang digunain gitu loh, Pak. Yes, benar banget. Jadi sekarang lebih ke arah komputerisasi gitu istilahnya ya. Iya, iya. Oke, apalagi peluangnya?
Jadi ngerti tren mungkin, Pak. Jadi kayak Jadi, ngerti orang-orang itu sukanya apa sekarang. oke, jadi ini ya, bisa mengikuti perkembangan tren gitu ya, lebih kayak gitu Iya, ya. iya. Oke. Oke, terus apa lagi? Banyak, tapi itu dulu aja deh, Pak. Oke, sekarang kita coba ke apa namanya? Threat ya. Threat itu ini ya kalau nggak salah. Apa namanya? Ancaman. Yes, ancaman. Oke. Ancamannya apa? Ancamannya eh, kan tadi kan masih 75%. Saya Mm-mm. takutnya nanti kalau misalnya udah kuliah ternyata pelajarannya beda gitu, Pak. Terus saya nggak ngerti gitu. Khawatir nanti nggak bisa gitu ya. Iya. Terus apa lagi? Terus kan banyak saingannya Yes, jadinya banyak gitu. saingannya. Banyak saingannya. Ada lagi mungkin? Ya, Pak. Mungkin Itu dulu ya. ya itu dulu. Oke, nanti coba kita cari lagi. Nah, sekarang misalnya Siska bingung nih, jurusan IT atau jurusan fisika. Sekarang kita coba misalnya jurusan fisika. Ini kita belum lebih mendalam nanti jurusannya fisika lebih ke arah fisika apa ya. Kita coba yang basic dulu, maksudnya yang fisika secara umum gitu. Nah, kalau misalnya bidang fisika ini kan sudah beda nih dengan bidang IT. Nah, nanti coba kita baca analis dulu. Misalnya kalau fisika, nah misalnya kalau fisika gimana? Kalau misalnya fisika apa strength-nya? Kalau fisika saya suka aja gitu, Pak. Soalnya Oke, bisa dibayangin gitu penghitungannya. oke. Suka pelajarannya gitu ya. Iya. Terus ada lagi? Apa ya, baru itu sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, setelah itu weakness-nya, kelemahannya apa? Kelemahannya ada beberapa bagian yang nggak suka. Jadi kayak bab tentang fisika yang saya suka itu cuma beberapa aja. Oh, ada beberapa materi yang tidak disukai gitu ya. Iya, Oke, ada lagi? ya takut gak bisa juga, Pak. Oke, takut nggak bisa. Ada lagi? Eh, udah, Pak. Udah ya. Oke, sekarang kita coba ke peluangnya. Kita kan bilang, nah kalau fisika sendiri gimana? Yang kamu tahu dulu, Sis? Nggak tahu sih, Pak. Makanya saya juga masih bingung di bagian itu jurusannya yang Oh, lebih khusus gitu. oke, oke. Tapi saya pribadi suka pelajarannya gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke. Kalau mau dibandingkan kesukaan kamu di bidang IT sama di bidang fisika, kamu lebih suka mana? Lebih suka fisika. Lebih suka fisika ya, karena lebih mudah dalam perhitungannya misalnya, lebih mudah Iya, iya. dipahami gitu ya, daripada bidang IT gitu ya. Oke, baik. Lalu untuk tantangannya apa menurut Siska sendiri? Tantangan, Sorry, apa? Yang trade, benar ya trade ya, ancamannya iya, gitu ya. ya. Trade-nya ya kan apa ya, Pak? Saya kan mikirnya kalau jurusan fisika berarti fisika murni gitu loh, Pak. Hmm, hmm, hmm. Terus kalau masuk fisika murni nanti mau jadi apa? Saya nggak ngerti. Oke, ini ya, belum tahu nanti prospek kerjanya seperti apa gitu ya. Iya, iya. Oke, belum tahu prospek kerjanya jadi apa. Ada lagi mungkin? Hmm, baru itu aja. Baru itu aja. Oke. Nah, di sini ini kan masih yang gambaran Siska dulu nih. Nah, nanti coba kalau misalnya apa? Nanti setelah temuan ini, nanti coba Siska coba gali lagi ya. Nah, nanti bisa kita lihat yang kelebihannya lebih banyak dengan peluangnya itu bisa jadi referensi gitu loh untuk Siska sendiri. Paham ya kira-kira Siska maksudnya ya? Paham, Pak. Nah, jadi seperti itu. Itu yang nanti bisa buat kita jadi dasar. Nah, untuk menganalisis sebenarnya apa sih yang jadi sebenarnya yang bisa jadi membantu ini ya untuk kuliah yang akan mau saya ambil gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar suka, tapi suka yang
kita menikmatinya dan kita melihat, oh sebenarnya peluangnya ini sangat dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalnya peluang dan kesukaan kita bisa berjalan bareng, itu lebih enak, teman-teman. Jadi kita saat kuliah kita enjoy, dan saat apa namanya, dan saat ketika kita kuliah enjoy, kemudian dan saat kita menikmatinya dan berproses, kita bisa melihat. Jadi kalau ketika ada peluang ini, apa yang harus saya persiapkan? Kayak gitu sih, Siska. Gitu ya. Jadi itu nanti yang bisa jadi apa namanya? Coba gambaran dulu gitu ya. Jadi harapannya Pak Septa nanti pertemuan ini, kita hari ini kita nggak bisa langsung tahu, oh Siska nanti pasti jurusan di IT misalnya, nggak bisa. Harapannya Pak Septa adalah nanti kita ada pertemuan lagi, kita coba sharing analisisnya Siska dari ini apa, gitu sis. Ya nanti nggak apa-apa kalau kita mau atur waktu lagi, nanti kita coba analisis itu lagi, gitu sih menurut saya. Gitu. Nah ini nanti bisa jadi bahan referensi kan, kita mungkin bisa nanti cari referensi di internet nih. Nah misalnya kalau IT, apa kita mau ngambil komputer science kah, atau benar-benar yang ke arah IT kah? Nah, terus prospek kerjanya seperti apa gitu. Tapi dari prospek kerjanya ini kita nggak perlu jadi ini ya, jadi patokan ya. Kalau misalnya aku kerja A gitu, pasti nanti dari kuliah yang A gitu, itu nggak bisa dipastiin juga. Karena apa? Karena itu tadi kita juga harus melihat banyak peluang, teman-teman. Ya seperti itu sih kurang lebih. Terus kira-kira gimana? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Sejauh ini belum, Pak. Makasih, Pak. Jadi itu ya. Jadi untuk Siska, nanti kita coba buat analisis SWOT ini. Nanti pertemuan berikutnya Pak Septa yang lihat share atau di-sharekan hasilnya kayak gimana. Kayak gitu sih Siska. Oke. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi nggak apa-apa. Nanti kita coba tanyain lagi aja. Gitu ya. Oke, sekarang Jessica. Gimana, Jess? Gimana, Pak? Coba kamu buat analisis SWOT tadi itu ya. Jadi yang kalau misalnya coba di jurusan kedokteran sama jurusan manajemen bisnis, coba kamu buat kira-kira. Sudah dibuat belum? Sudah ada, Pak, di pikiran, cuma Heeh. nggak ngerti jalan keluarnya. Sama aja gitu loh, Pak, maksudnya. Heeh. Permasalahannya gitu-gitu aja. Oke. Nah, gini, yang memang Pak Septa paham sih, ketika kamu yang dimaksud adalah ketika dalam apa ya, dalam pikiran itu kan pasti nanti ini, itu gitu. Tapi Pak Septa mengajak di sini adalah kita coba menuliskan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Ya, karena gini, kalau apa sesuatu kita pikirkan, kalau nggak kita tuliskan, itu pikiran akan semakin numpuk. Serius. Ya kan? Coba kita baca untuk menuliskan, kita mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Karena semakin kita hanya memikirkan, itu nanti akan jadi kendala adalah semakin ini, semakin numpuk, ada kekhawatiran lagi. Nah, kita coba belajar untuk menuliskan di sini. Oke, Pak Septa bantu. Jessica, coba kamu share screen kan ini ya, Word itu, coba kita coba bersama-sama untuk menganalisis yang analisis SWOT tadi. Loh, buka Word, Pak. Yes, buka Word. Main dulu, Pak. Tak buka dulu. Apa? Yang lain dulu, Kelly dulu. Oh, oke. Tadi yang sempat live ini Catherine ya, Pak Sultan belum dengar suaranya Catherine misalnya. Nanti habis Catherine kemudian Kelly. Cat, dengar suara Pak Septa, Cat? Halo. Oke. Tadi teman-teman sudah saling sharing nih, Cat. Kalau Catherine gimana nih? Yang mau dikonsultasikan? Bentar, Pak. Lagi lemot. Bentar. Oke. Jadi aku udah daftar Ubaya Pak barusan. Terus udah tinggal confirm, tinggal dapat kodenya sama Bu Gita. Terus di Ubaya aku jurusan multimedia, Pak. Terus aku bingung ini, Pak. Kayak pengen ikut SNM, gak apa-apa nggak ya, Pak? Soalnya kayak udah pengen di Ubaya, tapi pengen ikut SNM-nya ITS DKV. Boleh nggak ya? Apa? Gitu Nggak ya. apa. Kalau gimana? Tapi takutnya ya tiba-tiba nggak jadi, ya nggak mungkin, ada kemungkinan nggak keterima sih, tapi
kalau misalnya keterima takutnya gini Pak, ITS itu nggak apa-apa kayak gak apa-apain sama orang tua, tapi sama orang tua sendiri juga ada kayak minusnya, yaitu kayak kita kan apa ya minoritas, jadinya takutnya dia gimanain gitu. Selain itu udah kok. Oke, iya. Oke, Pak Septa nggak tahu sih, apa sekarang kayak minoritas itu masih ada nggak Kat, kira-kira Kat ya? Setahu saya, apa ya, kok kayaknya sudah nggak seperti dulu sih sekarang Kat. Saya Pak Septa paham sih, maksudnya Catherine itu yang minoritas Iya beda sih gitu Pak. kan. Kalau pengalaman dari anak Sinlui yang kuliah di PTN itu saat mereka sharing ya nggak ada sih hal seperti itu. Maksudnya dari anak-anak yang dari apa keturunan Chinese pun juga banyak gitu yang di PTN gitu loh. Kalau dulu memang agak sedikit rasis sih, waktu zamannya Pak Septa mungkin agak sedikit rasis ya. Tapi kalau akhir-akhir ini kayaknya sudah nggak terlalu sih, sudah nggak seperti dulu sih, Kat. Kalau misalnya ini untuk yang di PTN itu sih ya, Pak Septa tahu. Nah, Catherine kalau mau nyoba ya nggak apa-apa, nanti coba di SNMPTN, nanti kan akan ada prosesnya nih. Nah, kalau misalnya keterima, ya itu tadi bisa ikut gitu ya, harapannya bisa ikut. Karena kalau misalnya udah keterima, kemudian nggak diambil, itu nanti kasihan adik kelasnya. Jadi kayak kuotanya itu jadi berkurang gitu, Kat. Jadi apanya kalau Iya misalnya Pak. kalau Catherine mau ambil di ITS, harus benar-benar yakin nanti kalau terima harus diambil. Karena kasihan nanti adik kelasnya, kayak gitu, Catherine. Ya rencanaku kalau misalnya ikut harus diterima. Kayak nggak ada rencana nggak tak terima gitu. Terus kan biayanya ITS lebih murah daripada Ubay. Ya lek nggak salah. Ya nggak sih Pak? Iya, benar. Untuk kampus negeri itu memang kalau kamu boleh Pak Jota bandingin, itu memang biayanya cukup terjangkau negeri sih daripada kalau misalnya di swasta. Karena kan apa ya, negeri itu kan ini sih kan punya milik pemerintah juga gitu. Kalau swasta itu kan milik sendiri kan. Jadi biasanya biayanya agak lebih terjangkau. Terus kelebihan di negeri ini ya Pak, menurut Pak Septa sharing sendiri ya. Kalau di negeri itu kan kebanyakan dosennya itu kan dosennya sudah senior nih. Jadi ya mungkin agak ada kesulitan saat proses kuliah dan biasanya agak sedikit susah untuk misalnya lulus kuliah karena prosesnya cukup, kalau dosen senior itu kan agak sedikit idealisnya cukup tinggi kan. Kalau yang di swasta yang apa itu memang kebanyakan dosen-dosennya dosen yang lebih muda, terus mungkin dosennya lebih kreatif ya. Tapi itu tadi kalau mau kita jadi idealis, kalau idealis itu lebih ke di negeri sih. Cuma tadi nanti akhirnya adalah saat kita mau kerja, saat kita memberikan lamaran kerja itu biasanya yang apa ya, perusahaan atau institusi itu apa ini tempat kerja itu biasanya juga melihat kamu dari lulusan mana kayak gitu sih. Mungkinnya bisa jadi bahan pertimbangan juga. Iya Pak. Hmm. Terus aku ada nanya, Pak Septa tahu nggak multimedia itu kayak gimana, kayak detailnya? Soalnya setahu aku itu multimedia itu ada IT-nya juga, tapi aku itu ada kekurangan di pelajaran TIK, agak nggak bisa gitu Pak, yang kode-kode. Coding lah, Takutku maksudnya coding lah. Iya, Oh, soalnya multimedia kan termasuk ya informatika, tapi kayak belajar desainnya gitu toh Pak. Nah, kata yang aku dengar dari kenalan aku, nanti bakalan ada kayak codingan, tapi cuma 2 semester awal. Tapi aku kemarin-kemarin lihat di WebP itu kayak matkul yang lebih berat, banyak codingannya sampai beberapa semester gitu Pak. Jadinya tambah takut gitu. oh, oke. Tadi kamu tahunya di mana, Kat? Yang kamu tahu itu tadi, yang Yang tentang 2 semester itu Pak. uh, dua semester itu tahu dari ceceku kan Ubaya. Terus kenalannya papaku itu ada yang kenalan yang dosen DKV. Terus rekomendasiin aku di multimedianya sana. Terus ngomongnya kalau misalnya sana cuma paling enggak pengkodeannya itu cuma 2 semester tok.
Oke, oke. Nah, gini sih, kalau multimedia sendiri itu memang bukan ke arah IT yang berbasic yang mungkin seperti yang Siska itu ya, keterkaitan dengan bidang IT, nggak seperti ke situ sih kalau yang multimedia itu. Kalau multimedia itu kayak ini, lebih ke arah penyajian gambar, tulisan, kayak gitu itu sih, Kat. Jadi nggak ke arah IT yang lebih ke arah coding. Coding itu hanya sekedar sebatas apa ya, pengetahuan aja gitu. Jadi kayak nggak akan didalami gitu. Beda kalau misalnya nanti yang jurusan IT-nya Siska itu nanti akan lebih dalam, nggak membuat coding, nggak seperti itu sih. Kalau misalnya multimedianya itu lebih ke arah yang bisa kita lihat, kita dengar, lebih ke arah ke situ sih. Cuma menggunakan ini digital gitu. Seperti itu sih untuk multimedia itu sendiri. Jadi harusnya kalau pakai codingannya gampang-gampang nggak ya, Pak? Gampang, kayak basic-basic kan nggak sih, Pak? Iya, iya. Harusnya. Kalau misalnya coding itu lebih ke arah basic, nggak dalam seperti kalau misalnya yang akan Siska ambil gitu ya. Kalau Siska ambil itu kan murni IT kan, nanti mungkin akan lebih dalam lagi. Karena itu kan kalau IT kan berkaitan dengan ini ya, ada musuhnya kayak misalnya ada hacker gitu ya, yang memproteksi jaringan misalnya. Nah, itu nanti dipelajari di bidang IT. Tapi kalau multimedia itu enggak. Multimedia itu ya ini sih tampilan-tampilan yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar seperti itu sih. Kalau untuk multimedia itu sendiri. Gitu. Oke, Pak. Oke, Jessica, gimana Jess? Coba Jess. Kita coba ini ya. Screen, Pak. Hah? Share screen. Yes. Di enable. Oh iya, sorry. Oke, silakan. Gini, Pak. Oke. Nah, itu sudah ada tuh. Nah, itu kalau jurusan apa? Kalau jurusan paling atas itu, Accounting main IPM. oke. Oke, yang pertama ada dokter ya. Dokter seringnya cita sejak kecil, ingin menolong sama yang membutuhkan, bisa membantu orang sakit. Minatnya kedokteran sejak dulu, sejak bertekad ingin dokter dari kecil karena ingin membantu orang terutama yang sangat membutuhkan. Nah, bagus itu kekuatannya. Oke, ada lagi? Karena satu-satunya anak yang masuk IPA dari 4 bersaudara, terus ingin wujudin cita-cita papa mama, pengen punya anak dokter. Oh, oke. Kan dulu itu kayak omongannya mau bangun rumah sakit. Terus punya apa? Koko iparku ini dokter, sekarang lagi kuliah spesialis. Jadi ya gitu, Pak. Itu mendorong juga biar saya dokter. Oke, bisa tulis jadi ini kan, di strength itu juga kan? Oh iya. Ngomong kata-kata. Oke, itu tadi apa ya? Bisa mewujudkan cita-cita orang tua misalnya. Gitu. Dan ingin apa? Membangun apa di rumah sakit ya? Apa? Ya kalau bisa. Oke, terus weakness-nya apa? Kuat ya, nggak jalan. Waktu kuliah kedokteran. Takut gak kuat, oke. Terus takut gak keterima juga. Takut gak keterima? Oke. Kalau orang tua support ya, kalau misalnya di kedokteran tadi ya, benar ya? Support. Oke, sangat support sekali. Oke, sekarang kita coba ke arah peluang. Opportunity. Peluangnya itu gimana, Pak? Oke, peluangnya kalau misalnya di bidang kedokteran itu tadi, apa ya? Kan sekarang ini kan, kalau kalian perhatikan, kesehatan di Indonesia itu kan sangat kurang, ya kan? Tenaga kesehatan di Indonesia itu sangat kurang. Menurut saya nggak merata gitu. Kebanyakan kesehatan itu hanya di kota-kota besar, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat peluang di kota-kota kecil atau di desa itu, kalau ada kedokteran itu kan sebenarnya bisa jadi peluang sebenarnya. Kebanyakan orang jadi dokter itu pengennya di kota besar, gitu sih. Nah, itu bisa jadi peluang di situ. Apa? Orang kecil gitu ya, Pak? Ya, begini, peluangnya itu adalah bidang kesehatan itu masih belum rata di Indonesia. Jadi masih banyak tempat-tempat yang bisa kita ini jadilah apa ya? Jadi peluang gitu loh. Nah, kayak gitu.
Karena Pak Septa lihat dari strength-mu itu adalah kamu ketika jadi dokter adalah ingin menolong sesama yang membutuhkan gitu ya. Jadi bukan jadi dokter tuh enak, gajinya besar gitu ya. Terus Bukan, Pak. itu kan nggak ada di situ. Nah, Mm-mm. oke. Terus apa lagi peluangnya kira-kira jadi dokter? Nanti bisa lanjut spesialis. Oke, itu bisa. Terus pekerjaannya pasti. Maksudnya pekerjaan pasti itu misalnya kalau kamu kuliah jurusan kedokteran pasti jadi dokter kan. Kamu mungkin jadi yang lain. Terus itu, Pak, bisa dapat suami dokter, Pak. Ya, Pak. Ya, boleh nah itu. Oke. Nah, udah, Pak. Oke, terus apa itu ancamannya itu apa? Ya, Pak. Ya, Pak. Masuknya susah. Ancamannya- Iya, masuknya susah. Masuknya susah. Ya, Iya. susah. Masuknya susah. Oke, biayanya mahal gitu ya. Oh iya, biaya mahal. Tapi kalau molor, kasihan papa mama. Ya, itu bisa. Biayanya mahal. Kalau molor kasihan mama papa. Apalagi? Cukup? Nah, kita coba membandingin yang profesi yang lain. Misalnya jurusan dokter, tentunya apa? Tech accounting misalnya. Bisnis. Misalnya gitu. Nah, kita coba nih. Sebenarnya nggak punya tertarik sih, Pak, di bisnis. Mak kuliah aja, Pak. Kalau tax accounting gimana? Nah, ini pajakan kan, Pak? Betul, perpajakan. Oh, ini tuh dari CC gitu loh. Nanti itu prospek kerja itu bagus. Kamu masuk OSINIA gitu. Oke, berarti itu nanti coba kamu masukkan di peluangnya, di opportunity-nya itu. Yang nah, kelebihannya apa? Kelebihannya nggak ada, Pak. Aku nggak tahu, Pak. Oke. Oh, bisa ikut perusahaan gitu, Pak. Ya. Apa lagi, Pak? Oke, kelebihannya ini gajinya gede gitu aja. Iya. Kita nggak boleh nutup mata tentunya. Itu kita harus realistis. Gajinya gede gitu kalau misalnya kita kerja di perpajakan. Oh ya, prospek kerjanya luas. Lumayan luas ya, Pak, ya? Iya. Dokter tadi juga bisa tulis loh. Kelebihannya gajinya apa namanya? Kalau jadi dokter yang berpengalaman bisa besar, bisa seperti itu. Tapi nggak mikir gaji sih, Pak, kalau dokter masih. Oke, sip. Karena ingin membantu sama tadi gitu ya. Oke, bagus. Terus apa lagi kalau tax accounting itu? Karena kalau tax accounting itu kan masih berhubungan dengan ini kan, money kan, uang kan. Iya. Katanya mudah. Oke. Itu kelebihan kan, Pak? Katanya mudah. Mudah itu maksudnya mudah gimana? Kuliahnya mudah. Ya oke, itu jadi ini kelebihan. Katanya kuliahnya mudah gitu. Oke, terus apa lagi? Fokus perpajakan gitu, Pak. Apa? Ya apa ya? Fokus ke suatu bidang gitu. Oh iya, sama kayak kedokteran. Jadi fokus satu hal, lebih ke arah perpajakan. Kalau misalnya main bis itu kan luas kan, gitu. iya luas banget. Nanti bingung jadi kayak gimana. Oke, sekarang coba di weakness, kelemahannya apa? Kurang berapa tentang IPS gitu. Kurang pengetahuan tentang accounting gitu. Oke, kalau tentang accounting. Ya. Kurang minat sebenarnya. Oke, kurang minat. Oke, terus? Ada yang bilang juga susah, Pak. Oh, oke. Ada yang bilang nggak mau, ada yang bilang susah. Oke, nggak apa-apa, terus aja.
Udah sih Pak, itu dulu aja. Oke, sekarang coba di opportunity-nya ya, peluangnya. Apa peluangnya kalau di perpajakan? Peluangnya dapat kerja yang oke gitu. Saya dapat kerja yang oke. Dapat kerja, bukan yang oke sih, dapat kerja yang jelas maksudnya. Jelas di bidang perpajakan gitu misalnya. Nah, oke, apa lagi peluangnya? Nggak tahu Pak. Oke, sekarang kita coba lihat ke arah kelemahan, oh gitu. Oke, kelemahan. Nah, kelemahannya apa di perpajakan? Sorry, oh, kelemahan. Apa ancaman? Ancaman. Apa ancamannya? Kalau di tax accounting. Aku dengar dari kakak kelas katanya ada yang semester 3 berhenti dari kuliah tax accounting gitu Pak. Katanya nggak kuat. Nggak kuat tuh karena susah materinya gitu ya? Iya. Oke, terus? Terus katanya kakak kelas ini juga tax accounting susah, mendingan masuk accounting biasa. Oh oke, mending akuntansi biasa. Iya, tapi kalau dari CC saya bilang, kamu ngapain accounting biasa, mendingan perpajakan. Oke. Soalnya sekalian fokusnya ke satu hal. Oke. Baik. Gak apa-apa, terus saja itu dulu yang untuk ancamannya. Oke, ini tadi kan kalau boleh Pak Serta simpulin, apa yang ditulis Jessica ini kan lebih karena referensi ya. Tapi kalau dari Jessica sendiri gimana? Apa Pak? Kamu sereknya di mana kalau dari Jessica sendiri? Stroke dari mana? Dari Dari kedokteran, tax accounting? pertama sih kedokteran Pak. Oke. Yang lainnya itu cuma buat dapat S1. Asal kuliah gitu saja jangan. Ya, betul. Oh alah, ya. Udah bilang ke papa mama aku sebenarnya kalau selain kedokteran males loh. Ya wes kamu nggak apa-apa ambil Menfis. Cuma cece nggak ada yang dukung. Oh, oke. Jadi ini ya, jadi kalau boleh Pak Serta simpulkan itu sebenarnya Jessica tuh pengennya jadi dokter gitu kan ya. Cuma udah dokter ini kok kelihatannya kok susah atau itu tadi tantangannya cukup banyak tadi ya. Tapi kalau nggak jadi dokter, ya tadi mungkin plan B-nya adalah kita mau jurusan di apa? Tax accounting ya, karena tax accounting itu katanya Cece gajinya oke misalnya seperti itu. Nah, tapi kok kurang minat ya deh. Kalau salah benar kurang minat sih kamu di tax accounting sendiri. Ya kurang Pak. Oke. Nah, ini kurang minat ya. Itu katanya hitung-hitungan kan lumayan suka ngitung-ngitung. Oke, berarti di ini ya, di tax accounting-nya tuh ada hitung-hitungannya, jadi suka hitung-hitungan gitu ya. Oke, itu bisa jadi kelebihan di situ. Jadi suka hitung-hitungan gitu ya. Nggak apa-apa, itu bisa jadi bahan buat kelebihan juga. Terus habis itu kalau tes accounting ini nggak bisa, berarti di Menbis. Kalau Menbis ini apa yang buat sukanya? Santai Pak. Tapi padahal orang-orang tuh bilangnya gini Pak, Menbis nih kuliah buangan Pak. Gimana itu? Kuliah buangan tuh gimana maksudnya? Jadi orang-orang kalau nggak keterima apa gitu ya Pak, masuknya ke Menbis. Ya, Saya kan ya. image-nya kok jelek gitu. Iya. Oke. Iya. Menbis itu apa ya? Kayak kesannya jurusan karena ini ya. Karena yang lainnya nggak keterima, akhirnya ya udahlah daripada nggak kuliah, ya kan? Daripada nggak kuliah mending ambil jurusan Menbis gitu ya. Jadi image-nya jelek gitu. Oke. Tapi pertanyaan adalah siapa yang menjalani gitu ya? Ya kan itu nanti yang jadi buat referensi untuk Jessica juga kayak gitu. Nah, ini yang kalau kita buat SWOT hari ini itu kan masih apa ya? Yang Jessica tahu dulu kan. Karena kita nggak tahu, mungkin kita bisa coba referensi yang lainnya, misalnya seperti itu. Coba kita browsing jurusan tax accounting prospeknya. Nah, nanti kita coba cari informasi lebih lanjut lagi. Jadi ini kan yang saat ini yang sedang Jessica tahu, ya kan. Nah sekarang gak ada salahnya coba Jessica tanya sama Cece yang memberi referensi tentang tax accounting. Kira-kira
apa yang Cece tahu tentang tes accounting? Gitu sih. Ya, ya. Kayak gitu sih. Jadi intinya kalau misalnya dalam kuliah tuh teman-teman ya apa ya? Pertama dulu itu adalah harus minat sih. Yang utama tuh minat karena menjalani kita sih. Terkait tentang prospeknya seperti apa? Prospek itu menurut saya nanti kita bisa mencari. Kalau kita bisa minat dalam satu hal tentang prospek itu nanti ya oke lah mungkin peluangnya kerja mungkin kecil ya. Tapi kalau kita minat itu nanti kita akan bisa mencari peluang yang lain, membuka peluang baru gitu teman-teman. Gitu. Ya kan? Nah, contoh kalau mungkin Pak Septa sharing ya. Pak Septa ini sebenarnya dulu ketika ambil kuliah itu saya tuh bingung psikologi itu apa kerjanya nanti gitu kan, nggak punya gambaran itu, nggak jelas waktu itu. Tapi saya tuh waktu itu punya ketertarikan psikologi itu karena saya mau belajar tentang membaca kepribadian orang lewat tulisan tangan gitu. Asik kan kalau kita tahu orang dari tulisan tangan gitu kan. Oke, kita belajar kemudian teorinya ya namanya kuliah itu nggak ada yang santai ya teman-teman. Dan kita kalau kuliahnya santai gitu enggak, ternyata kuliahnya juga awal jurusannya juga tetap berat gitu. Ternyata kuliahnya cukup berat. Nah, kemudian baru berproses, itu tadi, kuliah nggak akan menjamin kita akan kerja sesuai dengan bidang saat kita kuliah. Akhirnya Pak Septa ngelamar jadi guru. Nah, kalau BK, itu kan ada jurusan sendiri, jurusan BK. Tapi karena ada peluangnya guru BK, saya coba nih masuk lamaran. Ternyata keterima. Karena BK sama psikologi kan sebenarnya mirip-mirip dikit sih. Tapi bedanya tuh kalau psikologi itu kan bedanya lebih ke arah klinis. Kalau misalnya BK itu lebih ke arah edukasi, gitu sih teman-teman. Nah itu sih akhirnya Pak Septa masuk di psikologi, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman dari kalian kira-kira? Saya, Pak. Silakan, Siska. Itu, jadi sebenarnya saya itu juga bingung ini, Pak. Tadi kan saya itu pilihnya karena sekarang saya di jurusan IPA. Kalau misalnya di IPS itu saya juga ada ketertarikan, Pak. Di bidang kayak akuntansi, ekonomi gitu. Apalagi kan Mama juga sampai ini kerjanya kan di bidang yang kayak akuntansi, ekonomi, pajak-pajak gitu-gitu. Jadi saya kayak ngerti-ngerti dikit. Jadi saya ada ketertarikan dikit di bidang itu. Cuma saya nggak ngerti mau jadi apa. Oke. Nah, gini, terkait tentang nanti kita mau jadi apa, itu kalau mungkin menurut Pak Septa, itu kita jangan mikirin dulu teman-teman ya. Yang kita mikirin saat ini adalah nanti ketika saat kita kuliah, kita enjoy nggak nanti dengan kuliahnya gitu loh. Karena apa? Kalau misalnya nanti kita mau kerja jadi apa, itu mulai kita pikirkan saat kita masuk dalam dunia kuliahnya. Gitu sih menurut saya. Karena kalau kita udah mikirin nanti aku kerja mau jadi apa, ya nanti sampai kapanpun kita nggak akan milih kuliah loh teman-teman, malah jadinya seperti itu gitu kan. Karena kita masih khawatir, kita diberikan ketakutan nanti khawatir nanti kalau aku mau jurusan ini kerjanya nanti apa. Nah itu yang jadi hambatan buat kita sendiri sih. Jadi sementara kalau misalnya tadi Siska, Pak saya juga tertarik dalam bidang IPS. Nah kita coba analisis SWOT tadi yang Pak Septa ajarin tadi itu. Kira-kira dari IPS ini bisa nggak? Saya suka nggak dalam bidang ini? Nggak apa-apa teman-teman, nggak harus apakah nanti kalau saya jurusan IPA kemudian harus kuliah jurusan IPA. Ya itu kan tadi kita juga harus melihat peluang, ya kan? Kalau ada peluang di bidang lain, kenapa nggak kita ambil? Gitu sih menurut saya. Jadi nggak ada sebuah penyesalan lah, meskipun kita ngambil jurusan IPS, kemudian kita dulu jadi jurusan IPA, nggak ada sebuah penyesalan meskipun kita belajar IPA. Gitu sih kalau menurut saya. Siapa Siska tadi? Gitu. Oke, ada mau ditanyakan teman-teman kira-kira? Tadi Catherine Aku mau nanya. Siapa dulu nih? Siska atau Catherine dulu? Catherine ya? Catherine, Pak. Oke, gimana Cat? Itu Pak, kan tadi Jessica di mentionnya Mas Jessica, jadi aku bingung. Penasaran, kalau misalnya kuliah kalau lebih luas jangkauannya bukannya lebih bagus ya Pak? Kayak misalnya apa ya? Jadi teks apa? Apa Jess? Tes accounting. Iya. Kalau accounting bukannya tetap bagus, jadi kayak kita kerjanya lebih luas gitu. Terus Oke. Kalau tes accounting itu ini sih, itu kan ini ya, bidang akuntansi, tapi khusus ke pajak. Karena ada teksnya itu tadi, kan. Gitu sih.
kalau lebih luas ya nggak apa-apa, memang jangkauannya lebih luas, tapi jangan sampai apa ya? Kalau kita mau jangkau lebih luas, menurut saya sih banyak sih jurusan yang nanti bisa jangkauannya lebih luas. Menbis itu juga jangkauannya luas banget gitu. Tapi jangan sampai kita mendalami ilmu, tapi hanya sekedar ini menjangkau yang lebih luas. Tapi kita mendalami ilmu itu benar-benar kita ingin mempelajari ilmu tersebut gitu loh. Misalnya kayak apa ya? Kayak nih, kayak desain grafis nih. Kenapa kita harus mempelajari desain grafis? Karena itu ada kita kesukaan dengan bidang hal itu dan kita nanti akan bisa menciptakan peluang baru gitu loh. Nah, seperti itu sih menurut Pak Septaket. Paham ya Mas Pak Septaket kira-kira ya? Paham, Pak. Nah, seperti itu sih. Nah, gimana Kat? DKV itu kan kayak seni tuh Pak, kayak ya kayak seni gitu toh. Terus kalau misalnya yang multimedia ini kan lebih ke kayak kamu ngepraktekin kayak di komputer kayak nanti kayak UI atau IU ya, yang desain yang UI sama UX. Ya itu. Oh ya iya gitu, iya. Pak. Terus? Kan kayak lebih bisa kayak gitu terus kan desain grafis dan lain-lain kayak animasi gitu. Kayak hampir mirip gitu toh, Pak. Terus aduh, lupa mau nanya apa, kayak mendingan gimana Pak? Kan aku pengennya jadi nantinya kayak desain grafis gitu toh Pak. Soalnya lebih seru jadi desain grafis. Nah, di DKV ini juga bisa desain grafis tapi kayak fokus ke semuanya kayak luas gitu. Terus like misalnya multimedia itu kayak lebih fokus ke desain grafisnya tapi kayak ya ada yang lainnya juga gitu. Oh iya oke, paham. Iya. Ini mungkin setiap orang punya ini ya, punya cara pandang yang berbeda-beda ya, Kat ya. Tapi kalau menurut saya, kalau misalnya bidang itu yang bisa kita pelajari, nggak harus kuliah, itu saya akan ambil. Contohnya gini, Kat. Misalnya tentang desain multimedia, itu kalau kursusannya kan nggak ada nih. Tapi kalau desain grafis itu kan ada kursusannya kan. Jadi pikir saya, nggak apa-apa, kita kuliah di jurusan multimedia nih. Tapi kita mungkin kalau ada waktu kita coba nih mengembangkan passion kita atau hobi kita yang lain, misalnya kayak desain kayak gitu. Menurut saya sih nggak masalah gitu, karena kak seni itu apa ya? Seni itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang sekedar kita pelajari, tapi kita harus lebih banyak mempraktekkan, banyak latihan gitu nggak sih kalau saya tahu saya seni. Seperti itu sih kalau menurut saya. Iya. Nah kan kita nggak tahu nih, misalnya nanti kuliah ternyata kita malah sukses di bidang desain grafisnya. Kan itu kan kita nggak tahu, kita kan melihat peluang juga gitu. Gitu sih kalau menurut Pak Septaket. Gitu. Iya. Ada lagi teman-teman? Kelly mungkin, Kel. Ada mau ditanyakan, Kel? Nanya oke tentang kayak mata pelajaran di psikologi apa aja. Oh iya, Pak. Makanya lulusan psikologi, Pak. Nah, itu belajarnya apa aja, Pak? Susah enggak, Pak? Iya, Pak. Dulu itu waktu psikologi itu yang Pak Septa itu paling suka adalah psikologi kepribadian. Itu kan kita belajar teori kepribadian orang kan, terus kita juga belajar ini analisis kepribadian orang dari tes-tes psikologi juga. Jadi kalau misalnya tulisan tangan, gambar itu Pak Septa sedikit punya gambaran nih analisis orang dari seperti itu. Itu menurut saya buat asik nih kayak misalnya psikologi kayak gitu ya. Nah, yang paling Pak Septa nggak suka itu waktu itu ada 2 mata kuliah sih. Mata kuliah statistik sama ini psikobiologi gitu. Psikobiologi itu jadi gabungan mata gabungan ilmu psikologi dan biologi. Jadi materinya tuh padat banyak banget. Terus dihubungkan dengan ini psikologi juga. Itu menurut saya kok berat ya. Waktu itu Pak Septa kuliah tuh ini sih mengulang karena waktu itu dapat C. Baru saya ulang semester depannya dapat B plus apa B min saya lupa. Itu memang susah sih. Karena ya tadi kita belajar biologi, tapi biologi yang ke arah manusia dan hewan. Kalau biologi yang di SMA itu kan biologi ke arah tumbuh-tumbuhan, itu kan juga dipelajari. Tapi kalau di psikobiologi, jadi biologi yang ini kan perilaku hewan sama manusia itu nanti akan dipelajari. Jadi kayak saraf otak, kemudian apa ya, jantung dan lainnya itu juga dipelajari di biologi itu. Itu sih menurut saya serta susahnya. Gitu, Kel. Kenapa, Kel? Pak, statistikanya susah nggak, Pak? Maksudnya kayak ya gitu, Pak. Susah pol nggak, Pak? Atau susah-susah gimana gitu?
Terus apa sama susah gimana ini gimana maksudnya? Kalau saya tuh dulu gini sih, saya rasa kalau kamu udah masuk IPA itu kayaknya gampang sih statistik itu. Saya tuh dulu kan IPS kan peserta itu. Nah, waktu itu kalau statistik itu kalau secara hitung-hitungan saya gampang sih. Yang susah itu menggabungkan dari hitung-hitungan ke dalam aplikasi itu. Kan ada aplikasi softwarenya itu namanya EPPS ya kalau nggak salah. Nah, itu ngoperasiinnya itu agak susah waktu itu sebenarnya. Ini kayak gimana kita simpulkan kayak gimana. Tapi sebenarnya itu ini sih mudah dipelajari kok, Kel. Apalagi kan kamu rajin. Nah, dulu tuh kan Pak Septa kan kalau kuliah tuh ya itu kalau nggak suka itu ya tak tinggal tidur mungkin ya seperti itu. Akhirnya ketika saat mau ujian skripsi bingung belajar statistiknya, jadi mulai dari nol gitu. Jadi nggak hanya kalian aja, mungkin ketika pelajaran nggak suka kemudian tidur, Pak Septa juga pernah waktu itu gitu. Seperti itu sih. Ya ini sedikit buka lah, nggak apa ya. Gitu Kel. Kenapa Kel ketawa terus sekali? Kenapa, Pak? Gimana? Kamu Kelly gimana? Ya gitu, Pak. Gitu, apa sih? Aneh. Kenapa Kel? Enggak kan, sebelum kan kemarin kan saya juga sempat buka-buka cari di YouTube gitu kan, Pak. Materi-materi kuliah tentang psikologi. Ya gitu, Pak. Ya Itu ada gimana? yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Ya gitu, Pak. Relatif gitu ya. Oke. Ya, tapi kan supaya lengkap kan, Kel. Masa kamu pelajari kuliah yang gampang-gampang aja. Harus ada susahnya lah. Gitu. Tuh, Pak, saya mau yang gampang. Aduh, kalau gampang nih ya gimana ya? Kita nggak menghadapi ini tantangan dong kalau misalnya mau yang gampang. Gitu. Termasuk jurusan seni itu pun ya susah loh ya, teman-teman. Gitu. Apa tadi? Siapa tadi? Jessica kah? Atau Catherine? Statistika itu kayak matkulnya gitu, Pak, maksudnya? Iya, mata kuliah. Jadi ini sih, waktu itu kan misalnya nih ada sebuah penelitian gitu ya. Terus kita menganalisisnya secara statistik. Ini bagaimana nih kita melihat, waktu itu tuh Pak Septa ini sih, waktu itu kan skripsinya kan saya melihat nih, perbedaan agresi mengemudi, supir bis, dan juga supir ini ya. Kalian kalau pernah tahu ke Malang itu kan kalian pernah tahu ini nggak? Kayak kalau besar apa ya? Angkutan yang kayak Kak Bison, tahu nggak ya kalian Bison kira-kira ya? Nggak tahu ya. Jadi kayak ini loh, mobil yang kayak apa ya? Kalian pernah tahu travel nggak? Mobil travel yang panjang tuh loh. Nah, itu kan ada nih angkutannya dari Malang Surabaya. Nah, seperti itu. Pak Serta ingin coba ngukur agresi mengemudi supir bis Malang Surabaya dan juga ini supir itu tadi Bison angkot tadi itu. Nah, itu kita akan lihat statistiknya. Nanti kan kita bagiin angket kan. Nah, nanti dari angket itu kita akan analisis. Nah, mana yang lebih agresi mengemudi, apakah supir bis atau supir itu tadi minibus itu tadi. Nah, itu kan dianalisis nih. Nah, kalau misalnya lebih tinggi yang ini, alasannya kenapa? Datanya seperti apa? Kayak gitu. Itu menurut saya yang agak sedikit susahnya di situ sih menurut saya. Tapi kalau kita mau pelajari saat kuliah memperhatikan dengan baik, kayaknya gampang kok itu sebenarnya. Gitu. Gitu. Kat. Tapi nanti semua mata kuliah jurusan apapun ada statistiknya kok. Tenang aja, nyantai aja teman. Pasti ada. Termasuk seni itu pun juga ada statistiknya. Gitu. Pak, mau nanya, Pak. Gimana, Jess? SNMPTN ya apa ya, Pak? Oke, kalau SBM, Pak. Oke, kalau untuk SNMPTN, ini saya stop dulu ya.